Lo pernah kepikiran gak, kenapa cewek sering banget dianggap objek? Nggak cuma di iklan maupun sosmed, bahkan kehidupan sehari-hari. Bahkan parahnya, ada yang memperlakukan mereka seolah-olah bukan manusia. Apalagi kalau mereka good looking dan punya badan bagus. Gue yakin setelah nonton video ini, cara pandang lo sama lawan jenis bakal berbeda. Ini gak cuma terjadi ke cewek. Cowok yang good looking juga bisa diperlakukan kayak objek. Orang lebih fokus ke tampangnya, badannya, dan bukan ke siapa dia sebenarnya. Intinya, siapapun yang good looking, mau cowok ataupun cewek, mereka sering dijadiin objek visual, buat branding, buat jualan, buat cari perhatian, bahkan pemuas nafsu. Tapi tetap aja ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Kenapa perempuan yang lebih sering disorot sebagai properti? Kenapa seolah-olah perempuan itu bukan manusia utuh, tapi hanya tubuh yang bisa dikapitalisasi? Gue Ramzi Rudani. So, simak video ini sampai habis. Kalau kita tarik ke zaman kerajaan dulu, pemimpin biasanya lebih dominan laki-laki. Memang ada pengecualian kayak Ratu Sima di Kalingga atau Ratu Pramodawardhani di Mataram kuno yang memimpin dengan kinerja luar biasa. Tapi yang sering kita lihat, perempuan di istana cuma jadi hadiah, perhiasan atau pelengkap kekuasaan. Di Eropa dulu, cewek-cewek gak boleh sekolah dan punya harta. Ilmu pendidikan cuma boleh dimiliki cowok-cowok kelas atas. Makanya pertanyaan lo soal kenapa ilmuwan yang kita kenal kebaikan laki-laki terjawab kan? Karena di era itu pemikiran mereka soal perempuan cuma kerja di dapur, bersih-bersih, dan cuma ngurus anak. Kalau kita lompat ke masa jahiliyah di Jazirah Arab pra-Islam, posisinya justru lebih parah, Pak. Perempuan dianggap gak punya nilai selain tubuh dan status sosial yang dia bawa. Bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap aib dan beban. Yang beruntung hidup pun sering dijadikan barang warisan atau budak seks. Singkatnya, perempuan lebih dekat statusnya ke properti daripada manusia. Lalu siapa yang memulai budaya patriarki ini? Nggak ada satu orang atau satu kelompok atau bahkan satu bangsa yang bisa kita tunjuk. Ini sebenarnya adalah hasil dari ribuan tahun pola pikir yang terbentuk di berbagai belahan dunia. Di Eropa berpertengahan, Asia Timur zaman feodal, Jazirah Arab masa jahiliyah, semuanya punya versi patriarkinya sendiri. Bahkan di ajaran Yahudi dan Kristen pada masa lalu, ada pandangan bahwa perempuan adalah sumber dosa pertama. Karena kisah Hawa yang mengajak Adam memakan buah terlarang. Dari kisah itu, posisi perempuan sering dipandang lebih rendah, Pak. Ini bukan ajaran agama yang patriarkial, tapi para penafsir yang didominasi pria yang lakukan itu untuk mempertahankan dominasinya. Dan pola pikir itu gak hilang sepenuhnya meskipun derajat perempuan sempat naik. Bro, dari dulu hampir semua budaya sepakat kalau wanita yang gendut dadanya itu gak sopan. Akhirnya muncul anggapan kalau tubuh perempuan itu misterius, dan misteri itu bikin banyak laki-laki penasaran. Rasa penasaran itu malah kebawa di era modern yang jadi bahan jualan media. Media modern paham banget gimana cara menjual ke laki-laki, dan kebanyakan media yang kita lihat perempuan sering dipajang buat branding. Contohnya iklan pakaian pria yang sering nampilin cewek-cewek cantik atau seksi yang genit ke aktornya. Kenapa begitu? Karena mayoritas media dikendalikan oleh pria dan dari pasar juga kebanyakan pria. Mereka tahu kecantikan perempuan itu nilai jual yang jarang gagal. Dan disinilah kita lihat perbedaan besar antara tubuh perempuan dan tubuh laki-laki di mata publik. Cowok pakai baju minim di tempat umum malah dibilang aneh. Cewek pakai baju minim, banyak cowok langsung kepancing nafsu. Kenapa bisa begitu? Karena dunia ini masih didominasi sama male gaze, cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Secara biologis, otak laki-laki memang lebih tertarik lewat visual, sedangkan female gaze cenderung menangkap daya tarik dari hal-hal sensorik kayak suara, kepribadian, tatapan, atau gaya bicara. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ, Pak. Dari kecil banyak perempuan yang dibesarkan dengan pesan yang sama berulang kali. Kamu harus cantik biar banyak yang suka. Atau versi kasarnya gini, kalau gak cantik ya bikin cowok pancing nafsu sama tubuh kamu. Ini kalau cewek cuma fokus mempercantik diri tapi lupa ningkatin kualitas diri, derajat mereka justru makin rendah, Pak. Dan itu semua terjadi bukan cuma karena cowoknya, tapi juga karena sistem yang ngajarin begitu dari awal. Ngomongin soal perempuan, lo pernah denger gak
Katanya perempuan itu makhluk yang suka diperhatiin. Beda sama kebaikan cowok yang biasanya lebih suka dipuji di achievement atau pencapaian dari kerja kerasnya. Ini bukan berarti semua perempuan kayak gitu ya Pak, tapi secara umum perhatian itu punya makna besar buat mereka. Entah dari sisi emosional, sosial, atau bahkan status. Nah, di dunia modern, perhatian itu kayak mata uang dan cara paling cepat dapat perhatiannya lewat visual. Makanya sebagian perempuan memilih tampil menggoda atau sensual karena itu efektif buat dapat respon cepat. Apalagi di era likes, views, dan followers yang dimana dunia ini didominasi sudut pandang cowok ya kan. Sadar gak sadar, objektifikasi ini diperkuat sama sebagian perempuan sendiri, kayak joget-joget yang mengundang hasrat atau bikin konten berbayar. Lo pasti tahu lah ya. Jadi, objektifikasi ini udah jadi lingkaran setan. Cowok ngeliat cewek sebagai objek, cewek belajar memanfaatkan itu. Dan sistemnya gak berubah-ubah. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 3. Bagaimana PMO memperkuat objektifikasi. Di era sekarang, mau nyari yang bermanfaat atau enggak itu gampang banget. Mau nyari ilmu gratis, tinggal buka YouTube. Bokep gratis, internet banyak. Nah, bokep inilah salah satu akar objektifikasi perempuan. Karena demand yang gede dan kebanyakan datang dari cowok. Kalau lo udah terbiasa nonton bokep, ujungnya nggak jauh dari yang namanya PMO. Kesekan lo ngelakuin itu, cara pandang lo ke cewek bakal berubah. Yang tadinya manusia jadi cuma objek buat memuaskan hasrat binatang lo. Efeknya, otak lo bentuk pola baru. Setiap kali ketemu cewek cantik atau sekedar berpapasan, yang lo scan pertama itu tubuhnya, bukan kepribadiannya. Dari sini efek domino mulai jalan. Cewek makin merasa harus tampil sensual biar dilirik, dan cowok makin susah lihat cewek dari sisi kepribadian atau kecerdasannya. Ujung-ujungnya hubungan antar lawan jenis jadi dangkal cuma soal fisik. Lingkaran setannya gini deh. Cowok makin banyak konsumsi bokep, industri makin cuan. Cewek yang mau dapat perhatian dan duit makin tampil menggoda atau bikin konten berbayar. Objektifikasi ujung-ujungnya bakal makin dianggap normal. Kalau mau mutusin siklus ini, kesadaran harus datang dari dua sisi. Dalam Islam, surah An-Nur ayat 30-31, laki-laki harus jaga pandangannya dan perempuan jaga penampilannya. Makin banyak cewek yang tampil menggoda, cowok bakal kepancing buat ngelakuin PMO. Makin baik cowok yang gak jaga pandangan, makin banyak cewek yang manfaatin itu buat dapat perhatian. Kita di sini gak bisa nyalain cewek atau cowoknya, karena itu tergantung kesadaran masing-masing. Terus alasan surah An-Nur tadi diturunin buat apa bang? Well, ayat itu punya tujuan mulia, yaitu buat jaga harga diri perempuan dan laki-laki. Orang yang bisa jaga pandangan dan penampilannya itu keren pak. Lo gak seneng kan kalau cewek lo jadi tontonan publik dan cowok lo suka nikmatin cewek lain? So, langkah apa yang bakal lo ambil buat keluar dari lingkaran ini? Mulai dari mata yang lo punya sampai hati yang lo jaga.